Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di edisi Tanya Jawab seputar Bansos ya, karena ternyata cukup banyak pertanyaan yang masuk mengenai beberapa KPM yang PKH dan juga BPNT-nya itu ternyata cair di tahap 3 tahun 2022 ini. Tapi ternyata di tahap 4 yang melalui kantor pos secara tunai itu bantuan sosial PKH-nya maupun BPNT-nya tidak cair. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan bantuan sosial lagi? Karena untuk PKH tahap 4 dan juga BPNT ini sudah kecil harapan ya, sudah bisa aktif kembali dan kemungkinan bisa mendapatkan lagi itu di tahun depannya, itu di tahun 2023. Jadi untuk diketahui sebenarnya itu ada yang bisa diperbaiki dan juga ada yang tidak bisa diperbaiki. Nah, pastikan nonton video sampai habis ya, karena di video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai cara perbaikan data yang anomali mungkin atau data yang bermasalah sehingga menyebabkan bansosnya tidak masuk. Oke, jadi berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 HUK-2022, di sana di bagian perbaikan data. Nah, di sana ada disampaikan atau dijelaskan tata cara untuk memperbaiki data-data dan juga data-data yang seperti apa yang bisa diperbaiki dan juga yang tidak bisa diperbaiki. Nah, mengenai data-data yang tidak dapat diperbaiki ini, itu contoh misalnya KPM tersebut ternyata itu sudah tidak memiliki komponen lagi karena syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial PKH khususnya, masyarakat tersebut atau KPM tersebut harus memiliki komponen terlebih dahulu. Salah satunya seperti komponen kesehatan atau komponen pendidikan dan juga komponen kesejahteraan sosial. Apabila KPM tersebut masih memiliki salah satu dari komponen yang saya maksud tadi, maka KPM tersebut masih bisa layak untuk menerima bantuan sosial. Tapi apabila sudah tidak ada komponennya lagi, berarti sudah tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi khususnya untuk PKH karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, lalu berikutnya apabila KPM tersebut ternyata dianggap atau dinilai sudah mampu secara sosial ekonomi di tempat dia tinggal dan dibuktikan dengan hasil keputusan musyawarah desa atau kelurahan setempat sehingga KPM tersebut dilakukan penyanggahan oleh beberapa warga setempat mungkin atau langsung dari pihak dari pemerintah daerahnya atau bagian desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Jadi apabila Anda ternyata sudah dinilai layak secara sosial ekonomi dan juga sudah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat dan memutuskan ternyata Anda tidak layak lagi untuk diberikan bantuan sosial sehingga dilakukanlah pemutakhiran data dan penyanggahan data. Nah, kalau memang seperti itu artinya bansos Anda atau data-data Anda tidak bisa diperbaiki karena memang sudah keputusan dari pihak desa atau kelurahan setempat yang menyatakan Anda sudah mampu secara sosial ekonomi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah apabila masyarakat tersebut atau KPM tersebut ternyata di dalam anggota keluarganya itu terdapat status pekerjaannya itu sebagai TNI atau Polri atau sebagai ASN. Dan juga apabila ternyata untuk status pekerjaan Anda itu sebagai pensiunan. Nah, apabila seperti yang saya sebutkan tadi, permasalahannya ternyata seperti itu artinya untuk perbaikan data yang Anda punya atau untuk pemulihan data bansos yang Anda punya itu tidak bisa lagi diperbaiki atau dimutakhirkan supaya bisa mendapatkan bantuan sosial lagi di tahun 2023. Nah, itu tadi untuk permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diperbaiki atau data-data penyebab bansos itu tidak masuk yang tidak bisa diperbaiki. Sedangkan yang bisa diperbaiki atau yang bisa dimutakhirkan, contohnya misalnya KPM tersebut itu masih memenuhi syarat secara sosial ekonomi dan masih memiliki komponen khusus untuk PKH ya. Kalau bansos-bansos lain itu tidak harus memiliki komponen. Nah, kalau memang masih memenuhi syarat, tapi ternyata bansosnya tidak masuk karena disebabkan adanya ketidakvalidan data diri yang KPM itu miliki, maka ini yang bisa diperbaiki. Nah, di dalam peraturan Menteri Sosial tersebut di sana dinyatakan di bagian perbaikan data bahwa perbaikan data anomali oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau anomali dilakukan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial yang salah satu atau lebih atribut datanya memuat informasi sebagai berikut. Nah, contoh misalnya atributnya ini kosong. Atribut yang kosong yang dimaksud ini karena di dalam data diri BNBA KPM itu kan wajib ada nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, NIK-nya, dan juga harus memuat nama ibu kandungnya. Apabila salah satu dari atribut-atribut ini ternyata ada yang kosong, contoh nama ibu kandungnya ternyata tidak terdata di sana, tidak tercatat di sana, maka ini dimaksud dengan atribut yang tidak lengkap. Dan ini bisa diperbaiki. Nah, berikutnya bagi karakter tidak lazim yang tidak bisa diterima oleh sistem bank antara lain tanda pagar dan simbol presentasi.
Nah, maksudnya apabila nama Anda itu ternyata di data bank dan juga di data diri yang Anda punya seperti KTP dan juga kartu keluarga itu berbeda, dan bedanya itu hanya karakter yang tidak lazim. Contoh nih, nama Anda di KTP dan juga KK itu ada menggunakan tanda koma atau tanda titik di sana atau tanda petik di sana. Nah, ini adalah salah satu penyebab bansos Anda tidak masuk, karena data-data yang seperti ini, karakter yang tidak lazim seperti ini itu tidak bisa terbaca di bagian perbankan sehingga menyebabkan bansos Anda tidak masuk. Nah, ini bisa diperbaiki. Caranya cukup datang ke Dukcapil setempat untuk memperbaikinya. Dihilangkan untuk tanda-tanda yang tidak lazim yang dimaksud tadi seperti titik atau tanda baca lainnya atau koma dan sebagainya, itu cukup dihilangkan, diperbarui datanya di Dukcapil, lalu kemudian dimutakhirkan lagi di bagian 6NG. Nah, berikutnya salah satu penyebab bansos Anda itu tidak masuk yang disebabkan karena kesalahan penginputan tanggal lahir atau tahun kelahiran. Dan di sana untuk usianya itu ternyata melebihi 150 tahun. Iya, memang sih kedengarannya kayak aneh gitu ya, tapi ternyata ada beberapa kasus yang seperti ini. Jadi karena kesalahan pada inputan sehingga usia KPM tersebut, masyarakat tersebut itu di sana 150 tahun ke atas. Nah, ini yang dianggap data anomali dan perlu diperbaiki. Caranya memperbaiki ya cukup datang ke Dukcapil dan memperbaiki untuk tahun kelahirannya agar sesuai dengan kondisi yang sekarang, usia yang saat ini. Nah, berikutnya salah satu penyebab bansos KPM itu tidak masuk yang disebabkan karena data kependudukannya atau NIK-nya itu ternyata belum aktif atau belum online. Nah, jadi di dalam surat keputusan Menteri Sosial tersebut di sana disampaikan juga bahwa apabila sudah melakukan pemadanan data antara DTKS ke Dukcapil lalu kemudian di sana ternyata terbaca tidak padan, tetap tidak padan walaupun sudah diperbaiki data-data kependudukannya. Nah, itu artinya yang bermasalah adalah NIK-nya yang belum aktif atau belum online sehingga perlu dilakukan konsolidasi data terlebih dahulu. Cara untuk memperbaiki data yang seperti ini atau melakukan konsolidasi data seperti ini itu sebenarnya dapat dilakukan langsung oleh pihak desa atau kelurahan setempat yang menangani bagian kependudukan, atau bisa juga Anda lakukan sendiri. Cukup masuk ke website resminya Dukcapil tempat Anda tinggal, lalu kemudian di sana ada menu konsolidasi data namanya. Tapi apabila Anda mau langsung datang ke Dukcapilnya juga nggak masalah, atau langsung minta tolong ke bagian desa atau kelurahan tempat Anda tinggal yang menangani bagian data kependudukan. Nah, untuk konsolidasi data ini itu sangat penting, jadi seluruh warga negara Indonesia itu sebenarnya wajib memiliki NIK yang sudah aktif atau yang sudah online, jadi dapat terbaca data-datanya. Apabila nanti di kemudian hari akan mengurus BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan misalnya, dan juga untuk aktivasi perbankan itu juga dibutuhkan NIK yang aktif atau NIK yang online. Makanya untuk konsolidasi data ini sebenarnya semua orang itu wajib aktif NIK-nya atau online NIK-nya, sehingga pada saat ingin melakukan perlengkapan data administrasi, datanya atau NIK-nya sudah langsung bisa terbaca. Nah, jadi itu tadi mengenai tata cara untuk memperbaiki data-data kependudukan atau data-data diri KPM yang bansosnya di tahap 3 kemarin masuk, tapi di tahap 4 ini tidak masuk. Apabila Anda adalah salah satu KPM yang bansosnya di tahap 3 masuk, tapi di tahap 4 ini belum masuk, segera langsung berkoordinasi dengan pendamping sosialnya masing-masing. Bersama-sama untuk mencari tahu letak permasalahan datanya itu ada di mana, penyebab bansosnya tidak masuk itu ada di mana. Apabila kalau memang ada yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki, agar bansosnya di tahap 1 tahun 2023 mendatang itu bisa aktif lagi. Apabila dilakukan perbaikan data mulai sekarang, jangan dibiarkan berlama-lama dulu ya, karena kasihan KPM-nya. Kalau KPM tersebut memang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial, tapi bansosnya tertunda masuknya yang disebabkan karena permasalahan dari data diri yang Anda punya. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.